Bu, salat ada di dalam Al-Quran. Puasa bulan Ramadan ada di dalam Al-Quran. Pergi haji ada di dalam Al-Quran. Zakat ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara dalam Al-Quran? Siapa yang bicara dalam Al-Quran? Siapa yang turunkan firman-Nya? Allah. Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Kalau ibu ngehalangin suami kawin lagi, haknya ibu apa? Lebih mulia ibu dari Allah? Sallu ala Nabi Muhammad. Gue belain lu. Baiklah para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu. Biasa. Baiklah para hadirin wal hadirat, kita sama-sama dengarkan ceramah agama atau tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mahbub Al-Habib Ridhi Al-Idris. Padanya kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang disebut siapa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat dan afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini menyebab murni rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, serta Bapak Camat atau yang mewakili. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada Dewan Pembina Masjid Al-Binayah, insyaallah mudah-mudahan beserta jajarannya Allah berikan keistiqamahan. Sebagaimana beliau menjaga rumah Allah, begitupun Allah menjaga zahir wa batin. Sebagaimana beliau tetap menjaga keutuhan kemakmuran masjid, insyaallah Allah berikan keberkahan kepada kampung ini. Amin ya rabbal. Wabil khusus masyarakat penjaringan, hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbil hasana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islam wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yunin wa khairil awamir. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana.
صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا معارك الأضحال معدن سرك الأسماء فحم سكون النجاة إيمانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما وارزقنا والحمد لله رب limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, di tempat yang penuh hidayah, yang tidak Allah keluarkan dari tempat orang yang hadir di dalam majlis rumahnya Allah ini, tidak Allah turunkan sesuatu bala melainkan keberkahan yang melimpah dari Allah. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, tidak Allah bangkitkan kita dari tempat yang berkah ini, tempat yang mulia ini, melainkan Allah hancurkan segala dosa-dosa kita. Allah ganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى الحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين rahimakumullah. Setiap tahun perayaan Maulid dikumandangkan di setiap kampung. Perayaan Maulid selalu menjadi satu momen sakral dan terpenting di dalam setiap hati orang yang beriman. Tidak akan sesuatu manusia dia bergembira atas kelahiran Nabi kecuali orang tersebut dititipkan iman oleh Allah Subhanahu. Saya punya 3 tema tentang Maulid, tentang syukur,
tentang kematian. Mau yang di mana nih yang kita bahas? Tiga-tiganya. Panitia mana? Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Kita bahas dulu tentang maulid. Tapi sebelum maulid saya mau bahas dulu syukur dulu deh. Boleh nggak? Ini kadang kita datang ke sini kan lupa syukur ya. Syukur dalam arti apa? Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah datang ke tempat ini karena karunia dari Allah. Ibu bapak datang ke tempat ini atas izin dari Allah. Ibu bapak bisa datang melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini bukan semata karena undangan panitia, melainkan keinginan Allah. Ibu bapak duduk di tempat seperti ini. Teringat salah satu perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi sahibus Suntud Durar. Wahai para hamba pendosa, jika kalian ingin bertaubat, ingin dihaputi setiap dosa, maka hadirlah ke dalam majlis maulid, maka tempat inilah yang lebih pantas untuk diterima taubatnya oleh Allah. Dan beliau mengatakan kembali, wahai orang-orang yang ahli maksiat, jika kalian ingin menjadi hamba yang taat, maka datanglah ke dalam majlis maulid ini, maka keluar dari tempat ini Allah tiupkan rahmat serta taufik dan hidayah sehingga engkau menjadi hamba yang taat kepada Allah. Senang nggak datang ke sini? Gembira nggak? Why? Why? Kenapa? Kenapa senangnya? Kenapa? Yang ini ngelihat Habib, yang ini sepakat dulu satu haluan. Datang ke sini gembira karena apa? Nabiuna Muhammad. Kalau karena Nabi kita terusin nih. Kalau bilang karena Habib ada pulang. Karena Habib nggak bisa ngasih syafaat, cuman bisa nyampein ilmu. Mudah-mudahan Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Syukur yang dikatakan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Ini bab syukur. Tentang rasa syukur, kita wajib bersyukur kepada Allah. Allah menyatakan, memberikan satu peringatan bagi hamba yang bersyukur, maka aku tambah nikmat, kata Allah. Jika orang yang kufur, orang yang tidak pernah bersyukur, akan Allah siksa baik dunia maupun akhirat. Sepakat apa enggak nih? Ini dulu nih. Sepakat gak nih redaksinya? Betul? Enggak goyang? Yakin? Berarti yang hadir masih pada punya iman. Setiap orang yang bersyukur pasti dia punya iman. Kalau orang nggak punya iman, mereka tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Contoh, 1 tahun yang lalu kita ditimpa pandemi, betul? Ada yang bangkrut, ada yang gila, ada yang bunuh diri, betul? Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih Allah berikan panjang umur. Karena apa? Karena kita insya Allah, karena keyakinannya kepada Allah, semua rezeki sudah ada jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Corona kemarin jadi pelajaran buat kita. Ternyata apa yang telah Allah persiapkan buat kita, sebelum terjadinya pandemi, kita nggak pernah pikir panjang akan terjadi pandemi segitu besar. Betul apa enggak? Puluhan tahun sebelum pandemi ini berjalan, yang rezekinya lancar, alhamdulillah. Yang tokonya banyak, alhamdulillah. Yang kerjaannya bagus, naik jabatannya, alhamdulillah. Tatkala saat Allah memberikan teguran, Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya urusan dunia. Urusan dunia cuman sampai seujung kuku. Saya mau tanya, kita tahu ya, ini apa namanya nih? Apa namanya? Saya pukul kepala bapak sama ibu, marah apa enggak? Kenapa? Bukan masalah sakit,
Ini yang dikatakan al-mukarram. Ini namanya yang dimuliakan, yang tertinggi. Setiap manusia ini karena otak ada di kepala, kalau dipegang marah. Lihat dalam keadaan sholat, kepala adanya di mana? Lagi sujud, kepala adanya di mana? Sujud madep ke tanah, dicium tanah. Mau jabatannya bintang 1, mau jabatannya bintang 2, mau bintang 5, bintang 7 kayak puyer sekalipun sujud. Betul? Yang tinggi apa tatkala lagi sujud? Apa? Bujur. Ya? Apa namanya? Tatkala kepala nunduk, pantat paling tinggi, Allah nyadarin kita bahwasanya dunia nggak ada apa-apanya. Yang kita jaga ini kepala, tunduk di hadapan Allah. Dunia adanya sebagai kotoran di hadapan Allah Subhanahu. Jadi kejar dunia mau ngapain kita nih? Nyari duit sampai mati-matian. Berasa sampai mengatakan, Bib, iyalah kita nyari duit mati-matian, nggak punya duit berasa pengen mati, Bib. Betul apa enggak? Tapi kan kita harus syukur dong sama Allah. Saya mau tanya, flashback lagi. Kita balik lagi ke corona. Saat Allah kurangin rezeki kita. Saya nggak bilang rezeki kita ditutup. Rezeki kita dikurangin sama Allah. Sarapan berhenti apa enggak? Makan siang? Masih makan? Sore masih ngopi, masih nyemil singkong ubi? Malam masih makan? Tengah malam masih nyemil indomie? Yang lo pusingin apaan? Betul nggak? Allah sayang nggak sama kita? Tapi apa balasan kita buat Allah? Udah balas belum? Momen maulid inilah cara pembalasan kita syukur kepada Allah. Kenapa? Karena yang kita dapati di bulan yang saat di corona tersebut termasuk doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Nabi berkata kepada Allah, jangan kau kurangkan rezeki hamba. Jangan kau kurangkan rezeki umatku, kata Nabi. Saat datang bulan Ramadan, ini Nabi doa ini. Saat corona, Ramadan datang. Betul apa enggak? Betul ya? Saat corona, Ramadan datang, rezeki kita yang dikurangin enggak? Terus melimpah ruah, bisa dagang lewat online. Alhamdulillah. Yang enggak punya baju baru, alhamdulillah, walaupun 1 lembar ada. Benar? Yang nggak punya biji ketapang, alhamdulillah bisa mesen biji ketapang. Alhamdulillah. Walaupun ketupat biasa bikin 100 cuma 50, alhamdulillah. Ini yang kadang kita lupa, Allah telah berikan kita jalan yang baik di dalam kehidupan. Allah kan sudah berjanji, setiap ada kesulitan pasti Allah kasih jalan keluar. Tapi saya bingung, banyak hamba Allah begitu lagi kesulitan nyarinya mbah. Tahu mbah? Orang pintar. Kenapa sih dipanggilnya orang pintar? Kenapa? Karena yang datang orang tolol. Betul apa enggak? Nah sekarang nanya, Mbah, aing pusing Mbah. Mbah jawab, sarua aing juga. Sama gue juga katanya Mbah. Kalau mau kaya yang orang pintar duluan. Rumah disendarin bebek. Ya udah kagak enak-enaknya dilihatnya dah. Mana pisang udah pada panoan. La ilaha illallah. Coba kalau kita sandarin diri sama Allah lewat majlis maulid, apa yang disampaikan oleh para alim ulama, apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah rezeki kita nggak akan pernah kurang di hadapan Allah. Kadang banyak yang nanya, Bib, saya kurang rezeki, masih gimana? Sholat duha, PA. Sholat duha. Kan Nabi SAW ngajarin, orang mau kaya, sholat duha yang banyak. Bu, suami kerja. Suami kerja nggak? Kerja apa nganggur? Kalau nganggur tuker sama mangkok. Manfaatkan mangkok, siang bisa sop, malam jadi kobokan. Wih. Anak muda, kerja. Saya kadang suka bingung, Kiai.
Habib, ada yang datang minta air, Habib bacain dong doa. Saya bilang buat apa? Ya kalau doa buat hati tetap iman, ada doanya. Ya mugallibal qulub, tsabbit qalbi ala. Minta doa, ya Habib, saya lagi kurang sehat, biar diangkat penyakit saya. Ada salawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absar. Ada doanya. Ini mintanya, Habib, doain saya biar cepet nikah. Nah kan gue bingung doainya apa. Saya tanya, anak muda, lu kerja kagak? Enggak, Bib. Sampai budak, lu nggak bakal kawin. Yang namanya perempuan, lu kerja, jejerin duit di perut, perempuan mana pasti bakal ngikut. Betul apa enggak? Betul enggak, Bu? Matre emang. Pertahankan matrenya, Bu. Jangan pernah kendor, tetap istiqomah. Matre nomor 1. Loh, maaf Pak, saya nggak ngajarin siap perempuan. Maaf. Bapak mau tiap hari ngelihat istri cantik. Bener? Cantik butuh modal, PA. Muka mesti glowing. Pakai eyeliner. Bapak emang kurang asik. Bentar Pak, habis ini kita banting-banting perempuan Pak. Angkat dulu, angkat. Allah sudah ngajarin lewat Nabi Muhammad SAW. Orang yang mau kaya, salat duhanya jangan 2 rakaat. Kata Nabi, orang yang salat duha 2 rakaat itu termasuk orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Kalau kita mau kaya, tambahin dong salatnya. Ibu suami keluar dari rumah, ibu gelar sejadah, ambil wudhu, salat duha. Selesai salat duha, angkat tangan. Suami di jalan sambil zikir kepada Allah. Nggak mungkin. Ini ibaratnya, Bapak, Ibu tahu main bola, tahu? Ibaratnya kalau ibu salat duha, bapak sambil jalan kerja, sambil zikir, lagi adu penalti, tapi nggak ada kiper. Paham nggak? Mau masuk lewat mana aja bisa, orang nggak ada yang halangin. Yang masalah, bapak keluar rumah, jalan kerja, ibu joget-joget di TikTok. Ini yang jadi masalah nih. Bu, jaga marwah seorang perempuan dong. Neng. Ikan tadi udah ngomong, bentar lagi dijatohin. Neng. Perempuan itu mahal, Neng. Demi Allah, perempuan mahal. Ada maharnya apa enggak? Bapak waktu ngelamar ibu, nikah ada mahar. Ada maharnya. Itu mengikat bahwa seorang wanita sudah dibeli sama seorang laki-laki. Berarti yang namanya perempuan punya marwah, punya kedudukan, punya haibah. Ini kok perempuan sekarang juga aneh. Pakai cadar, nge-live di TikTok. Pakai cadar, joget-joget. Saya cuma mau ngasih tahu, apa yang kalian pakai itu baik. Semuanya menurut sunnah Nabi. Kalau yang kalian bawa itu bisa menjadi mudarat untuk Islam, maka lebih baik lepas. Lebih baik buka niqabnya, tetap pakai kerudung. Saya nggak suruh lepas kerudung, enggak. Buka niqabnya. Kenapa? Orang yang sudah memakai niqab, seorang wanita sudah memakai niqab, sudah menutup dirinya dengan cadar, maka Allah telah memuliakan perempuan tersebut baik di dunia sampai ke akhirat. Jangan jadi murahan, apalagi anak sekarang. Ya, baru dikasih mawar dikit aja, ayang lope-lope. Iya, ya elah, pemain tampol aja. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Modal mawar setangkai. La ilaha illallah. Cuman mawar dikasih, Neng ridho, kehormatan dikasih. Ya Allah, Neng, kalau saya laki-laki nih, laki-laki. Maaf Pak, laki-laki nyarinya yang bagaimana Pak? Yang pertama, cantik Pak. Betul nggak? Karena syahwat laki-laki di mata.
Lihat laki-laki, Bu, maaf, kalau ngelihat perempuan denok, demplon, semok, istiqomah matanya. Udah lah, ngaku aja lo, ngaku. Ini saya ngomongin dulu, ini masih dalam syukur, ini harus dalam syukur. Masih dalam bab syukur kita. Saat perempuan itu dibeli, saat dilamar, saat dikasih mahar, yang namanya perempuan kalau dikasih mawar itu marah, kesel. Saya mau tanya, yang hidup yang mati dikasih bunga? Orang hidup orang mati dikasih bunga? Secara nggak langsung eneng lagi disumpahin cepat mati. La ilaha illallah. Ini malam minggu, alhamdulillah, ini malam masih banyak yang maksiat kepada Allah. Perempuan sekarang paha ayam lebih mahal daripada pahanya. Betul nggak? Habib, kau tahu tadi gue lewat kelihatan. Nah, bagaimana kagak kelihatan? Orang ada di depan mobil gua. Gak dilihat. Dilihat dosa. Paha ayam 38.000. Paha perawan gratis. Na'udzubillahi min. Bapak, saya mau ngingetin Bapak sebelum saya lanjut ke maulid. Bapak enak ibadah, Ibu enak ibadah. Bapak enak di dalam pengajian, Ibu enak di dalam pengajian. Tapi satu, perempuan di dalam rumah kita ada yang belum memakai hijab, 0. Amaliyah Bapak tidak akan terhitung. Dan Ibu tidak akan terhitung, tercatat oleh Allah. Na'udzubillahi min. Ini hati-hati nih. Dan satu helai rambut wanita dapat memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka. Pasti. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga kakak atau pamannya, yang keempat anak laki-lakinya. Pasti akan jadi satu jaminan dimasukkan ke dalam neraka jika satu helai rambut seorang wanita tertampak oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, harusnya kita syukur sama Allah yang perempuan diberikan satu titel sebagai istri yang dijaga oleh seorang suami. Ini sekarang lagi heboh nih. Ini saya ngomong lagi begini, lagi heboh dulu nih. Kemarin bilang di Smackdown, ditampol. Sekarang saya damai demi anak-anak saya. Biar gimana juga dia bapak saya. Tolong! Yang bilang bukan laki lo siapa? Kita sebagai ulama, Bapak maafin. Ini jadi masalah loh Pak. Di dalam masyarakat kita masalah, jangan dikata enggak. Kalau ini tidak ditindak, demi Allah, perempuan pasti bakal dianiaya sama laki-laki. Damai. Damai. Gue ceramah sampai serak ngurusin dia, ngomongin umat, jangan sampai ada KDRT. La ilaha illallah. Tapi mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Keluarga PA nggak bisa ngomong lagi dari saya. Tapi mudah-mudahan laki-laki hati-hati ya. Kalau mukul perempuan boleh, kalau dia nggak ibadah kepada Allah. Pukul boleh, tapi jangan bikin tanda. Pukul boleh, tapi jangan bertanda. Dalam arti apa? Pukul telapak tangannya, pukul betisnya, nggak boleh dari paha sampai ke dada, nggak boleh. Muka nggak boleh. Pukul, dan itu pun pukulnya dengan penuh kasih sayang. Bukan berarti jadiin samsak perempuan, main bogem-bogem aja. Paham sampai sini? Ya, hidup syukur aja udah sama Allah. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Masuk di dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita datang ke sini tadi saya tanya pertama, kita senang dan gembira, betul? Yang pastinya gembira karena hadirnya Nabi Muhammad SAW. Tadi ada pembacaan Maulid nggak? Ada pembacaan Maulid? Baca Maulid apa tadi? Maulid Ad-Diba. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, beliau mengatakan, saat aku memulai dengan pembacaan maulidku, Nabi tidak hadir di dalam tengah-tengah pembacaan maulid. Tapi tatkala dalam pembacaan Maulid Ad-Diba, dari mulai Al-Fatihah sampai akhir, Nabi hadir dan Nabi tidak bangkit dari tempatnya. Al-Habib Ali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
Bukankah aku cucumu? Kenapa saat maulid yang aku baca, yang aku karang, darah dagingmu, memuliakanmu, mengagungkanmu, engkau tak hadir di dalam, tak kecuali dalam keadaan mahlul qiyam. Tapi kenapa saat pembacaan maulid ad-diba, engkau dibacakan, engkau hadir dari sebelum memulai dari Al-Fatihah sampai akhir, engkau duduk di tengah-tengahnya. Apa yang membuat perbedaan? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ali, engkau adalah cucuku. Sedangkan Syekh Abdul Rahman ad-Diba bukan darah dagingku, namun memiliki cinta yang begitu besar kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling pandai ngebalas budi orang lain. Jadi ibu bapak yang hadir nih maulid sekarang, Nabi masih ada di sini, saya yakin juga. Insya, tadi kan kita baca, ya Nabi salam, ya Rasul salam, alaika ya Habib, alaika salawat. Bukan main. Nabi demi Allah pasti bangga ngelihat kalian begini. Coba seandainya kecintaan ini sampai ke bawah di dalam rumah tangga kita. Cintanya kita sama Nabi, cintanya kita kepada Allah dibawa ke dalam rumah tangga selamat kita. Coba kita lihat Nabi SAW di dalam Rawi ad-Diba. Saya ngebahas ini dulu ya, boleh ya? Kita tadi bilang gembira, betul? Ternyata ada yang lebih gembira lebih dulu dibanding kita. Fahtazal arsyu taraban wasibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Arasnya Allah getar, arasnya Allah bergoyang. Karena apa? Allah bertanya kepada aras, wahai aras, apa yang membuatmu bergetar? Apa yang membuatmu gembira? Wahai Rabbi, kami bergembira di hari ini telah dilahirkannya seorang manusia yang mulia yang kau cintai, Sayyidina Muhammad. Tiangnya Allah getar, tiang arasnya Allah getar. Kalau kita gembira nggak seberapa dengan kegembiraannya, betul apa enggak? Haibatan wa waqara. Di sini dikatakan kursiyu haibatan wa waqara. Kita sholat apa enggak? Kita mau sholat, kita enggak sholat, bodoh amat. Kita enggak sholat, Allah enggak bakal hina, Allah enggak bakal rendah, Allah enggak akan turun wibawanya. Tatkala kita ibadah, Allah juga tidak akan naik wibawanya. Allah tidak akan menjadi besar karena salat kita, enggak, karena Allah memang maha. Tapi tatkala Nabi dilahirkan ke dunia, kursiyu haibatan wa waqar. Kedudukan Allah, singgasana Allah bertambah kewibawaannya tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, berarti Nabi mulia atau enggak? Nabi agung atau enggak? Berarti apa yang kita lakukan di saat ini hanya mengikuti apa yang diperintahkan Allah untuk bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setuju sampai sini? Tadi saya mau bahas ulang dulu yang tadi pagi saya ceramah. Saya mau ulang di sini, boleh nggak? Boleh nggak? Sedikit aja. Sedikit saya mau ulang. Kan yang hadir di sini belum semuanya datang ke sono. Betul kan? Saya tanya sama guru saya Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Habib, kita sholawat, kita baca setiap hari, mau 1000, mau 500, mau 300. Kira-kira Nabi bakal ngenalin kita nggak sih Habib? Saya tanya. Ana tanya sama ente, kata Habib. Dulu waktu di pondok pesantren, ana kenal nggak sama ente? Enggak Habib. Karena apa ana kenal sama ente? Karena Rifki sering kena kasus Habib. Dibotakin di tangan Habib Gures, disabetin di Habib Gures, dicemplungin ke balong Habib Gures. Karena apa yang ente lakukan ke ana jadi ngenalin ente. Beliau bilang, oh berarti apa yang kita sampaikan itu sampai kepada Nabi. Pastinya, kata Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan karena Nabi telah
Sabda di dalam hadisnya, tatkala umatku bersolawat dan memberikan salam kepadaku, maka aku meminta kepada Allah agar ruhku dikembalikan ke jasadku untuk menjawab salam dan solawat umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini hari tadi ini nama kita disebutin sama Nabi. Ada yang namanya Panji, ada yang Iksan, betul? Betul nggak? Ada yang Budi. Itu nama kita disebut sama Nabi. Bukan nama kita doang, tapi nama ibu bapak kita disebut sama Nabi Muhammad SAW. Senang apa enggak? Senang apa enggak? Karena kita banyak dosa, kita nggak ngedenger salam jawaban dari Nabi. Karena kita banyak tertutupnya, kita nggak tahu bagaimana suara Nabi. Maka kita minta kepada Allah di dalam majlis yang mulia ini, kita minta kepada Allah mudah-mudahan malam ini tidak Allah haramkan kita memandang wajah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ada yang juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Setuju apa enggak? Nabi Muhammad mulia apa enggak? Yang pegang kunci surga siapa? Nabi Muhammad. Nabi kan kekasihnya Allah. Nabi kan sudah namanya berdampingan dengan Allah. Ada lagi yang ngomong, ya udah, kita nggak perlu, ngapain ngerayain maulid lagi? Oh, ini kita jawab boleh nggak? Pakai dalil apa pakai emosi? Emosi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, anugerah yang telah aku berikan berupa rahmat, maka kepada hambaku gembiralah. Senang, gembira. Disuruh senang kita. Bib, apa hubungannya sama acara maulid? Saya jawab lagi. Perayaan maulid yang dikatakan di dalam tadi ayat tersebut, yang dikatakan anugerah terbesar itu adalah rahmah. Rahmah itu berupa apa? Kasih sayang. Yang kasih sayangnya Allah ada sama siapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Siapa pemiliknya? Sayyidina Muhammad. Jadi sejalur nggak nih? Paham nggak nih? Ini kita ngaji dulu nih. Jadi Allah mengatakan anugerah terbesar adalah rahmat, bahwasanya rahmatnya Allah yaitu Sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, orang yang baca salawat, kita nih baca salawat, itu namanya doa. Buat siapa? Diri kita, bukan buat Nabi, buat diri kita. Kalau salawatnya malaikat, itu berupa ampunan, istighfar. Salawatnya Allah kepada Nabi itu namanya rahmah. Namanya apa? Kasih sayang. Jadi bapak, ibu datang ke tempat ini, keluar dari tempat ini, mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini doanya pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, dosa kita diampunin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, Allah curahin rahmat kepada kita, sehingga Allah berikan dengan mudah hidayah, Allah masukkan ke dalam sanubari kita. Amin ya rabbal. Berarti perayaan maulid salah atau benar? Salah atau benar? Saat tadi kita membaca rawi, ada nggak ayat Al-Qur'annya? Inna fatahna laka fatham liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ada ayatnya ya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada kan? Semua itu adalah ayat yang berkaitan dengan sirah nabawiyah tentang maulidun nabiyuna Muhammad. Dilanjutkan. Syekh Abdurrahman Ad-Diba sebelum fahtadal, beliau kenalin kita dulu.
Manusia itu kadang nggak punya hati. Makanya orang dipanggil hatinya dulu. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian, wahai para pemilik akal. Kita punya akal nggak nih? Iman punya nggak iman? Hati tempatnya iman, hati apa tempatnya akal? Hati tempatnya akal atau tempatnya iman? Berarti yang pertama dipanggil itu hati, yang dipanggil adalah iman untuk meyakini perayaan Maulid Nabi Muhammad. Saya mau tanya dulu, kita cinta nggak nih sama Nabi? Betul. Nggak bohongan, nggak dusta, nggak dari hati, betulan cinta. Salat subuh jam berapa? Jam 4 lewat? Itu pasti yang ngomong merbot. Saya nanya jamaah nih. Oi, subuh jam berapa? Jam 8. Untuk subuh salat duha. Kalau kita ngaku umat Nabi, maaf. Demi Allah, Nabi berkorban buat umat, bukan buat diri Nabi. Semua dikorbanin buat umat, waktunya disia-siain, semua jadi tinggalin waktunya buat siapa? Buat umat. Doanya Nabi buat umat, salatnya Nabi minta kepada Allah buat umat. Nabi terima salat sampai 5 waktu buat siapa? Umat. Nabi berdarah-darah buat siapa? Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, menjaga siapa? Apa yang kita balas untuk Nabi Muhammad SAW? Kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, wallahi cintanya kita tidak sebesar daripada pongkol pohon kurma yang Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat ada sebuah pongkol kurma yang biasa Nabi bersandar padanya. Tatkala saat sahabat bertanya, wahai sahabat-sahabatku, yuk kita ganti sandarannya Nabi, kita ganti dengan yang kokoh, kita ganti dengan sandaran yang baik, karena Nabi adalah sosok manusia yang mulia. Sepakat para sahabat merubah sandaran Nabi menjadi sandaran yang kokoh. Saat Nabi dalam keadaan mengajar, Nabi senang. Saat Nabi menerima, Nabi bangga. Ternyata umatnya perhatian dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi hidup nggak pernah minta, hadirin. Nabi nggak pernah ngomong minta apapun, nggak pernah minta kecuali kepada Allah. Dan kepada Allah aja jarang mintanya. Sampai saat kalau saya mau kasih tahu, para alim ulama banyak mengajarkan kita. Nabi saat disuruh pilih, mau jadi raja apa mau jadi hamba, suruh pilih kata Allah. Kalau mau jadi orang yang kaya raya, mau jadi orang yang punya kedudukan, Allah berikan. Tapi apa jawaban Nabi? Tidak, ya Jibril, sampaikan kepada Tuhanku, aku ingin menjadi seorang hamba. Kita ini bisa dibilang hamba, bukan. Kita dibilang umat Nabi, enggak ngejalanin sunnah Nabi, kan bingung. Pongkol pohon kurma menjadi saksi dan Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi SAW dibuatkan sandaran baru, pongkol pohon kurma digeser, cuman 10 kaki Pak jauhnya. 10 kaki, enggak jauh. Masih terlihat Nabi, masih mau, kalau Nabi lewat pasti kesenggol. Tiba-tiba tatkala Nabi dalam keadaan mengajar, semua terdiam. Terdengar suara bayi yang dimana bayi tersebut 3 hari lamanya belum diberikan ASI. Perih hati Nabi Muhammad SAW. Menetes air mata Nabi Muhammad SAW. Dicari oleh Rasul SAW. Saat dicari ternyata keluar suara itu dari pongkol pohon kurma. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, wallahi demi Allah tidak pernah aku melihat seorang ayah yang begitu cinta dengan anaknya, melainkan Nabi memeluk, mencintai pongkol pohon kurma tersebut. Dipeluk sama Nabi, dibelai oleh Rasul SAW. Wahai pongkol kurma, apa yang kau tangisi? Ya Rasulullah, dulu engkau berdekatan denganku, jasadmu bersentuhan denganku, keringatmu nempel kepadaku. Namun saat ini engkau berjauhan denganku ya Rasulullah. Wahai pongkol pohon kurma, ini jauhnya nggak jauh, dekat. Aku tidak ingin jauh darimu ya Rasulullah. Baik, apakah kau ingin aku tancapkan kembali di dunia?
Tidak ya Rasulullah, dunia sebentar lagi akan menjadi kiamat, maka akan terpisah antara engkau dengan aku. Apakah kau ingin aku masukkan, aku tancapkan di dalam surganya Allah? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tancapkan aku di dalam surganya Allah agar aku selalu dapat memandang wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pongkol pohon kurma punya rasa cinta yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu betul ngebalas budi orang yang mencintai Nabi. Kalau dikatakan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Mau tahu kasih sayangnya Nabi? Jangankan sama umat, tahu keledai. Yang kita tahu keledai ini binatang paling bodoh, binatang paling tolol. Dari kecil bapak ibunya keledai mati. Ini keledai kecilnya adanya di depan rumah Nabi tiap hari. Tiap pagi Nabi kasih makan. Cara kasih Nabi makan bukan cara kayak kita. Nabi karena ini masih bayi dikunyah dulu roti. Nabi SAW mengunyah daripada roti. Begitu rotinya dikunyah, udah lembek dikasih ke anak keledai. Sampai keledai ini dewasa, begitu wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini keledai tiap hari masih datang ke rumah Nabi. Sehari, 2 hari, 3 hari, gak lagi ada yang ngasih makan. Siti Aisyah kasih makan, nggak mau diterima. Siti Fatimah ngasih makan, nggak mau diterima. Sayyidina Ali sahabat kasih makan, nggak mau. Sampai-sampai keledai ini lari dengan kencang masuk ke dalam satu sumur. Nyemplung keledai tersebut. Dikatakan di dalam riwayat bahwasanya keledai karena cintanya kepada Nabi, frustasi, tidak pernah lagi memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Keledai, binatang punya rasa cinta yang begitu besar. Bukan hanya umat, ada lagi seekor ular. Tatkala saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu membuka daripada jubahnya, menambal lubang-lubang yang berada di dalam gua Tur saat itu. Saat di mana beliau sedang menambal, ada satu lubang yang tidak tertambal. Di dalam riwayat ada yang diganjal dengan kaki, ada yang diganjal dengan tangan. Alhasil dua-duanya ini betul. Tatkala kita mengatakan, saya menceritakan tentang kaki. Tatkala kakinya sedang menutup, terlihat ada binatang kelihatannya ganas. Begitu dilihat betul ular, ditutup pakai kaki Sayyidina Abu Bakar. Begitu ditutup, hancur kaki Sayyidina Abu Bakar, tidak tahan daripada sayatan daripada gigi daripada ular tersebut. Kalau ular matok sekali apa berkali-kali? Sekali apa berkali-kali? Ini sampai hancur. Di dalam riwayat tulang kakinya Sayyidina Abu Bakar kelihatan. Saat wajahnya biru, menetes air mata beserta keringat ke pipi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbangun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, kenapa engkau lelah? Pahamu sakit?" "Tidak ya Rasulullah, kakiku digigit ular ya Rasulullah." "Buka. Mengapa engkau mengganjalnya?" "Aku khawatir ini ular akan menyakitimu ya Rasulullah." Cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu. Tatkala dilihat betul hancur kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu. Dengan mukjizat Allah berikan keberkahan lewat ludahnya Nabi Muhammad SAW. Ludahnya Nabi disapu ke kaki Sayyidina Abu Bakar, bersih dan kembali seperti tidak lagi dalam keadaan sakit. Ini kemuliaan Nabi. Lalu ular ini keluar, hadirin, keluar, mandang Nabi, bengong melihat Nabi. Yang namanya Rasulullah bisa dengar bahasanya binatang. Nabi tahu betul percakapan antara binatang dengan binatang. Nabi begitu melihat ular bengong, Nabi tertawa. "Wahai Sayyidina Abu Bakar, dia marah kepadamu ular ini. Kenapa ya Rasulullah? Dia telah izin kepada Allah. Hanya ingin memandang wajahku. Setelah memandang dia akan pergi. Engkau tutup, marah dia. Ular masih dapat memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat la ilaha illallah yang setiap hari salawat, tiap hari kita salat, tiap hari kita ngaku cinta sama Nabi. Kemana Nabi SAW di dalam hati kita? Yang namanya binatang udah pasti pembuktian kepada Nabi. Ini macam-macam orang. Jadi jangan yang dikatakan kalau Nabi ini jangan pernah dihinain, hadirin. Jangan. Cintanya Nabi betul. Sama binatang aja begitu, gimana kita?
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ingat satu kisah di mana Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, tatkala beliau ingin naik ke atas bukit Tursina, di-stop sama Allah, diabadikan di dalam Al-Quran. Ya Musa, lepas sandalmu. Jangan injak langitku ini, jangan kau injak bukit ini akan menjadi suci. Buka sandalmu. Nabi Musa ditegur, disuruh buka sandalnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ingat cahayanya Allah. Cahayanya Allah. Dari 10.000 cahaya Allah yang dia angkat hanya satu tabir. Satu tabirnya Allah diangkat, terhempas Nabi Musa. Hancur gunung Tursina menjadi butiran debu. Di dalam riwayat Nabi Musa ada dikatakan meninggal, ada yang dikatakan terbias wajahnya dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil riwayat yang mengatakan Nabi Musa terbias wajahnya. Dan selama 40 hari Nabi Musa wajib menutup wajahnya. Jika tidak, ada umat yang memandang Nabi Musa, dengan seketika umat tersebut dalam keadaan buta, tidak lagi dapat memandang daripada keindahan wajahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena terbias cahayanya Allah Subhanahu. Bagaimana cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita senang benar kan kalau dengar Nabi. Nabi kalau berjalan ada awan di atasnya. Betul ya? Karena apa? Takut Nabi hitam. Takut Nabi keringetan. Karena apa? Di dalam riwayat dikatakan, jika awan ini tersingkir, matahari dengan sengaja memandang Nabi, maka hancur matahari tersebut, tidak tahan menahan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurun faqa kulla nur. Cahaya di atasnya cahaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa dengan Allah dalam Isra wal Mi'raj, Nabi tahu peristiwa Nabi Musa dengan akhlak Nabi. Nabi buka sandalnya. Di-stop juga sama Allah. Muhammad, jangan kau buka sandalmu ini. Injak-injak langitku ini. Karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandalmu ya Muhammad. Langitnya Allah, sandalnya Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu. Malaikat Jibril nggak berani ngelangkah, takut kebakar. Yang saya lagi pikir juga, coba kita bayangin, kalau malaikat Jibril masuk kebakar, jubahnya Nabi nggak kebakar, imamah Nabi nggak kebakar, sorbannya Nabi nggak kebakar, sandalnya Nabi nggak kebakar, kok bisa? Karena tertempel oleh jasad manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, maka selamatlah apa yang dikenakan oleh Nabi Muhammad. Bagaimana umat Nabi yang ada di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung kita jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Saya kalau lagi ngomongin cinta, kadang suka hati saya disuka. Ya Allah, takut saya. Takut dalam arti apa? Saya mati tanpa membawa cinta saya kepada Allah dan Nabi-Nya. Cintanya Nabi, ya Allah. Dalam Rawi Ad-Diya'ul Lami' dikatakan, Ya Rabbi salli ala Muhammad Habibika syafi'il musyafa. Pertolongan yang ditolong oleh yang Maha Penolong. Kebayang Pak, kebayang Ibu, pertolongan yang ditolong oleh yang Maha Penolong. Padang mahsyar Bapak, padang mahsyar Ibu, la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inilah cintanya Nabi kepada umat. Wahai sahabatku, tahukah engkau sadisnya padang mahsyar? Jika ada seorang ibu yang sedang menggendong bayi, maka sesungguhnya wallahi bayi itu akan dijadikan pijakan agar ibu tersebut tinggi, tidak lagi terendam karena dosa-dosanya. Begitu sadisnya padang mahsyar, hadirin. Kita sampai gini hari, mau apapun yang ada di depan mata kita, kita memang sebodoh amat. Nabi mikirin sampai ke padang mahsyar. Kita hidup buat besok, kita nggak mikirin. Nabi mikirin sampai padang mahsyar. Nabi pikirin sampai kita semua masuk ke dalam surganya Allah. Gak malu kita sama Nabi. Nabi setiap malam nangis ke hadapan Allah. Nabi selalu buang daripada sorbannya, sujud di hadapan Allah. 1000 rakaat Pak, salat taubat kepada Allah. Nabi orang yang maksum. Nabi tidak ditempel dosa. Sampai dikatakan, ya Rasulullah oleh Siti Aisyah, apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubat? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku khawatir
tatkala umatku di akhir zaman mereka belum sempat bertaubat kepada Allah, aku berharap salat taubatku ini dapat menambal taubat umatku ya Aisyah. Kita yang bikin dosa, Nabi yang repot salat taubatnya. Kita habis bikin dosa seenak-enaknya kita. Maka dari itu hadirin, tubna ilallah, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha di hadapan Allah. Mudah-mudahan perayaan Maulid kali ini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam rumah tangga kita juga ada pengajaran-pengajaran dari Nabi. Jangan tinggalin sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kalau kita cinta, jalanin sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mau minum, tangan. Satu kali teguk, sebelumnya baca bis. Selesai alhamdulillah. Selesai itu baca lagi bis. Satu teguk selesai alhamdulillah. Selesai itu baca bis. Satu teguk selesai baca alhamdulillah. 3 kali. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang meminum dengan caraku seperti itu, maka apa yang dia minum akan menjaga dirinya, tidak akan bermaksiat kepada Allah. Minum dengan cara Nabi, Allah selamatin kita dunia dan akhirat. Apalagi di dalam rumah tangga, bapak cari nafkah yang halal untuk istri, cari nafkah yang halal untuk anak. Kenapa? Karena ini aset kita Pak di yaumil kiamah. Pak, maaf, istri itu fitnah buat kita. Suami itu fitnah buat kita, ibu. Anak adalah fitnah dunia wal akhirah buat orang tua. Bib, emang anak itu fitnah buat apa? Kalau anak fitnah Allah kasih? Maaf, saya mau tanya. Anak itu fitnah di dunia aja kita udah paham. Ada anak bandolnya setengah mati. Gak bisa ngelihat genteng orang main sambit aja. Badung gak nih? Kita ngelihat, ini kita katanya orang apa? Ini anak siapa sih? Betul apa enggak? Ada anak pintar, cerdas, hafal Quran. Yang ditanya, ya Allah, mondok di mana nak? Namanya siapa nak? Tinggal di mana nak? Orang tuanya nggak ditanya. Tapi begitu badung, begitu nyambit yang ditanya, ini anak siapa nih? Hah? Fitnah apa bukan tuh? Itu aja berubah menjadi fitnahnya dunia. Itu baru fitnah gimana fitnah akhirat? Tugasnya seorang ibu yang lebih banyak duduk sama anak, ajarin dia untuk selalu dekat kepada Allah. Rugi ibu bapak kalau kasih dari kecil anak-anak taruh di madrasah, rugi. Ajarin bismillah, kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia cara salat, karena ini akan menjadi amaliyah jariah kita kelak di yaumil qiyamah. Mereka baca Al-Fatihah, kita yang ngajarin Al-Fatihahnya, saat dia baca kita dapat pahalanya. Ini anak jadi alim ulama, apa yang dijalankan terus akan berkesinambungan pahalanya buat kita dunia dan Pak, ini gue mau nanya nih Pak nih. Bapak kan banyak di luar Pak. Banyak di luar. Bapak tahu nggak kalau ibu sering kasih nonton YouTube anak? Tahu? Bu, saat anak makan dikasih YouTube. Kenapa? Biar anteng. Mau anak anteng bu? Cekek. Nggak masuk akal Pak. Demi Allah nggak masuk akal. Ada anak kecil anteng. Ada anak kecil anteng. Sakit pasti itu anak. Anak yang namanya anak-anak berkeliaran bandel wajar namanya anak. Ibu dulu juga nyusahin emaknya. Orang tua mah pernah gila Pak karena ya Allah orang tua nih gilanya sering Pak. Demi Allah orang tua gila karena anak sering. Yang nggak baik jadi baik aja. Bu maaf, alasan ibu tadi biar anak anteng. Betul? Begitu makanan habis, kan ibu suapin tuh ya. Makanan habis, YouTube-nya berhenti nggak tuh? Jalan terus. Bu, jajal. Besok kasih 1 suap nasi sama telur ceplok. Selesai itu ambil selop, taruh depan mulutnya. Insya Allah pasti digigit. Dia nggak bakal tahu apa yang ada di tangan ibu. Yang dia lihat hanya fokusnya. Makanya banyak anak sekarang ini kurang ajar sama orang tuanya. Nggak bakal dengar nasihat dari orang tuanya. Kenapa? Ulah orang tuh. Jangan salahin anak ibu. Anak itu bisa terbentuk karena orang, bukan karena anak kecil terus dia terbentuk karena dirinya. Tua benar tuh anak. Betul nggak?
dengerin. Nah, Dek, jangan main handphone, Dek. Jangan. Saya punya tetangga di Petamburan. Saya asli Petamburan, Bu. Saya asli Petamburan. Saya tinggal di Kuningan, Cirebon sekarang. Saya ikut sama Habib Gurais bin Qasim bin Ahmad Baharun. Saya khidmah dengan beliau. Ada tetangga saya kelas 4 SD. Anaknya kelas 4 SD. Sampai sekarang itu mata muter. Syarafnya pada terlepas, Pak. Muter. Yang satu lagi ada di daerah Petamburan 7 wala Petamburan 5. Di daerah sana itu ada anaknya yang tangannya syarafnya kena. Begini tiap hari megang pulpen nggak bisa. Sebelum anak kita terjadi begitu, jauhin handphone. Ya, kalau ibu sayang sama anak, bapak sayang sama anak, jauhin handphone. Cukup untuk sekolah, selebihnya jangan. Ya, kalau kita jadi orang tua capek-capek dikit ngurusin anak, wajar dong. Betul nggak? Makanya apa? Surga ada di bawah telapak kaki seorang. Nggak ada telapak kaki bapak, nggak ada, Pak. Ibu, kenapa? Karena harapan ibu yang dapat membimbing anak. Ibu paling capek. Ibu orang yang paling kuat. Laki-laki nggak bakal kuat, Bu. Betul nggak, Pak? Bapak pernah gendong anak lebih dari sejam? Tunjuk tangan coba. Gendong anak sejam. 10 menit tukeran. Perempuan hebat, Pak. Tenaganya ekstra. Kita mah kalah. Saya pernah jalan sama istri saya ke Tanah Abang, Pak. Lagi lihat-lihat, saya gendong anak saya, Pak. Sebelah kiri. Saya oper lagi kanan. Oper lagi kiri. Terus begitu. Capek. Nih, pegang dah. Dia pegang nih. Pakai tangan kiri, ganjalnya di pinggang. Berapa jam saya liatin, la ilaha illallah, nggak bergerak, Pak, di kiri aja. Tangan kiri megang anak, tangan kanan milih baju, Pak. Tuh hebatnya perempuan, Pak. 1-0 kita kalah. Betul nggak? Jadi Bapak mesti hargain perempuan dong. Harus hargain perempuan. Yang kedua, yang namanya perempuan, Pak, lagi hamil, kuat kemana aja dibawa tuh anak, Pak. Arisan, bawa. Tidur, ngerumpi, kondangan, setiap hari dibawa. Berapa lama, Bu? 9 bulan, ada yang 11 bulan, ada yang setahun, ada. Kebayang tuh dalam kandungan digendong-gendong tuh anak. Bapak kuat. Kita buang air keras dikit aja mejen, Pak. Nangis kita, Pak. Gimana emak-emak? Bapak pernah buang air keras kan? Apa rasanya? Sakit. Bagaimana ibu? Ini perempuan. 2-0, Pak, kita kalah. Setiap negara ada ibu. Ada ibu kota. Setiap negara ada ibu negara. Dua-duanya jadinya. Setiap negara ada ibu kotanya, betul? Nggak ada bapak kota. Ada nggak bapak kota? 3-0, Pak, kita kalah. Jujur, Pak, benar. Kalah kita, Pak. Surga ada di bawah telapak kaki seorang perempuan. 4-0. Kita apa aja juga kalah, Pak, sama perempuan. Gak bakal ada ulama, gak bakal ada kiai, gak bakal ada habaib, gak bakal ada siapapun kalau bukan terlahir dari rahim seorang perempuan. Betul? 5-0 kita kalah. Sadar aja, Pak, udah maklumin aja. Emang begitu adanya. Bapak gak bakal ada di dunia kalau bukan karena perempuan, Pak. Betul nggak? Tapi ingat, wahai perempuan, tatkala kalian dikatakan saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ridhonya orang tua pindah kepada keridhaan daripada suami. Ingat itu ya. Ibu boleh punya surga saat ibu sudah menjadi halal seorang istri. Surganya ibu adalah siapa? 85 kita menang, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngimpi kalau menang mah. Lah yang ceramahnya laki. Coba kalau yang ceramah ustazah, ya laki mah kalah mulu. Sekarang gue balas lo. Emang jadi laki enak kita.
Udah dari pagi hujan-hujanan, panas-kepanasan. Begitu buka, ya Allah, mana si bini muka cemong. Diciumnya bau, ya Allah, kain demek. Bu, mau cinta sama Rasulullah mau? Lihat Siti Aisyah. Pak, Siti Aisyah luar biasa, Pak. Saat Rasulullah datang pagi-pagi, Pak, mau sarapan, ditanya, ya Aisyah, ada nggak pagi ini yang bisa aku makan? Apa jawaban Siti Aisyah? Wahai kekasihku, wahai jantung hatiku, wahai pujaan hatiku, 2 bulan dapur nggak pernah ngeluarin asap. 2 bulan Nabi nggak makan, nggak masak Siti Aisyah. Coba model bapak. Ayang, masak apa pagi ini? Wah, boro-boro, duit kagak. Beda kagak? Beda, kita mah, ya Allah. Ini bini bapak nih yang begini. Bu, sebelum ibu bapak dulu dah. Pak, ibu lelah, betul Pak. Ibu capek, iya Pak. Dan ibu ini punya perasaan. Makanya yang namanya perempuan, perasaannya itu, hatinya diibaratkan bagaikan kaca Pak. Tahu cermin? Saat kita baru beli cermin, bagus apa enggak? Ada retak apa enggak? Indah, bagus. Tatkala kelempar batu, hancur enggak? Bisa kita susun lagi? Bisa. Dibuat puzzle lagi boleh. Tapi sempurna seperti pertama? Begitulah hati seorang perempuan, Pak. Kalau perempuan sudah merasa dihancuri oleh seorang laki-laki, dikhianati, pasti dia akan memberikan maaf. Tapi luka di hatinya nggak akan pernah hilang sampai yaumil kiamat. Geeran gue nggak demen. Sabar ya, Pak. Perempuan ini lelah, Pak. Bapak nggak bakal sanggup ngikutin cara perempuan, Pak. Yang namanya perempuan, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan, Sayyidina Umar ini kalau di luar sangar, setan kabur, iblis kabur kalau ngelihat bayangannya. Betul apa enggak? Tapi kalau di rumah, istrinya ngomel-ngomel, Pak. Keluar diledekin, Pak, sama teman-teman, sama sahabat. Ya, Umar takut sama bini. Apa jawaban Sayyidina Umar? Wallahi, aku bukan takut kepada istriku, tapi dia lebih berjihad di jalan Allah dibanding kita yang berperang berjihad di hadapan musuhnya. Ngurusin anak, nyapu, ngepel, itu jihadnya, Pak. Itu jihadnya perempuan. Makanya Bapak jangan seenak-enaknya nyuruh-nyuruh istri. Paham, Pak? Paham, Pak? Bapak paham nggak? Cepetan, gue mau balik nih. Udah paham belum? Bu. Bu. Ibu hamil capek kan? Saat ibu hasil positif, ya, saat ibu pipis nih, kan ada test pack tuh, positif. Ibu ngandung berapa lama? Bapak begitu ibu kasih hasil positif, pikiran Bapak bagaimana cara melahirkannya, bagaimana menyekolahkannya, bagaimana cara S1-nya, bagaimana cari kerjanya, bagaimana cara menikahkannya, ada di dalam otak Bapak seorang anak tersebut, Bu. Paham, Bu? Paham, Bu? Kalau ibu naruhnya di perut, keluar. Tapi Bapak di dalam otak nggak dikeluar-keluarin, Bu. Setuju nggak? Gue belain lo. Tenang aja. Lo nggak salah ngundang gue mah. Ibu, perempuan nggak salah. Saya nggak bilang perempuan salah. Nih, dia nggak paham ya. Gue dari tadi dia teriak-teriakan nggak paham juga. Bu, saya bicara ini, hidup itu ada take and give. Paham nggak lu? Ada saling memberi dan meneri.
Jadi apa-apa jangan nuntut banyak-banyak sama bapak. Makanya banyak laki yang jadi rampok, banyak laki yang jadi tukang kurir narkoba, banyak yang namanya laki main selingkuh di luaran. Kenapa? Karena ngelihat bininya banyak maunya. Betul. Bu, tadi kan saya bilang, yang namanya laki-laki itu syahwatnya di mana? Paling seneng kalau lihat istri dan pulang sampai rumah tuh udah cantik, udah rapi, udah wangi. Bapak capek dari luar, ditaruh bu di pagar capeknya. Gak diajak masuk capeknya, betul nggak Pak? Begitu pulang lihat istri wangi, rambut digerai, assalamualaikum ayang, waalaikumsalam, slepet. Betul Pak? Rambutnya dikibas-kibas bu. Terserah mau keluar kecoa kayak kutu, terserah. Yang penting usaha dulu. Ini jangan suami pergi pagi sampai malam, sore pulang ngelihat ibu rambut masih dicepol, muka berminyak, bisa goreng tempe, daster bolong kanan kiri dipakai, peniti atas, peniti samping kanan. Wah Allah ya Karim. Yang namanya bapak mau kangen-kangenan, ibu dipeluk, seneng kagak tangan ketojos, seneng hilang kagak tangan tetanus. Nah itu peniti ngikut kemana-mana, nyuci dia ada, ngetrika dia ada, kalau mari dia masuk. Jangan ya bu ya. Bu, mau suami betah di rumah mau? Yang wangi bu, yang wangi. Kalau bapak mau ibu betah di rumah juga, bapak juga harus wangi Pak. Lihat Nabi Muhammad wangi, rapi, bersih. Jangan begitu dideketin, bau oli nih, ya. Yang wangi dong, yang wangi ya. Wangiin dikit badan, nyenengin istri kan juga pahala Pak. Ya, Bu. Saya mau tanya Pak, Bapak pernah wangi Pak? Pernah wangi nggak? Lu jangan bikin malu gua. Udah gua bela-belain, gua yang kena. Bapak pernah wangi nggak? Di depan istri apa buat jalan keluar? Memang paling-paling sih. Coba Bapak wangi tuh di depan istri Pak, wangi gitu. Tapi ibu jangan curiga dong. Bu, saya mau tanya, yang namanya perempuan kan ada masanya, betul? Makanya laki-laki itu ada masa pubernya 3 kali, betul ya Pak? 17, 30, 50, betul ya? 3 kali puber, betul apa enggak? Perempuan ada pubernya berapa kali? 2, sampai umur 30 tahun, selebihnya menopause. Betul apa enggak? Perempuan itu ada masa expired, ada luasa, tidak dapat produksi. Kalau laki-laki ada masa expired. Gue naik kaki gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya mau tanya, Bu, alasan ibu nggak ngebolehin suami nikah lagi apa? Coba. Saya mau dengar satu aja alasannya. Satu aja. Apa? Kurang kasih sayang. Takut terbagi. Kalau ibu nggak mau takut terbagi, suruh dia kawin lagi. Pak, Bapak punya nggak cita-cita nikah lagi? Jujur. Biarin gua adu lu sekalian lu. Punya niat gak mau nikah lagi? Pengecut lu. Gue mau buka dalilnya ini. Mau kagak? Ada nggak niat nikah lagi? Apa yang jadi penghalang? Salah. Bapak ini punya keinginan tapi nggak punya keberanian. Bener Bu. Coba kalau ibu yang anterin, yang kamu mau yang mana? Pilih. Nih, laki mana juga jalannya sigap Bu. Bu, salat ada di dalam Al-Quran.
Puasa bulan Ramadan ada di dalam Al-Quran. Pergi haji ada di dalam Al-Quran. Zakat ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara dalam Al-Quran? Siapa yang bicara dalam Al-Quran? Siapa yang turunkan firman-Nya? Allah. Nikah 2, 3, 4 ada di dalam Al-Quran. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Kalau ibu ngehalangin suami kawin lagi, haknya ibu apa? Lebih mulia ibu dari Allah? Sallu ala Nabi Muhammad. Gue belain lu. Jadi suami boleh nggak kawin lagi? Ya, maaf dah. Nyerah, gue nyerah. Istiqomah bener. Tapi boleh nikah lagi tapi jangan sama saya katanya. Lo pinter, tanah atas nama lo. Rumah nama lo. Udah kaya ditinggal. Itulah jeleknya seorang perempuan. Tapi memang perempuan itu harus matre. Betul nggak? Kalau ada laki-laki bilang perempuan memang dasar matre, ya emang lu aja yang dasar kere. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam rumah tangga kita juga harus ngikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tadi saya jok-joknya aja, ya. Saya ada canda-candaan aja. Biar apa? Biar agak segar lagi. Masukin ilmunya masuk lagi nih. Ini kita sampai jam berapa nih? Hah? Gue nanya lu kayak kang parkir, lanjut terus. Gue nanya nih acara sampai jam berapa? Subuh? Sampai subuh? Mau? Wah! Gue enggak. Copot lidah saya sampai subuh. Ada Pak di ceramah begitu di sini? Pensiun, langsung pensiun. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam rumah tangga ikutin cara Nabi. Sunnah di dalam rumah tangga, karena saya lihat di sini banyak yang lebih dewasa. Saya lebih banyak ke bapak-bapak dan ibu-ibunya. Saya cuma bisa mengatakan ambil hikmah rumah tangganya Nabi Muhammad SAW di dalam rumah tangga kita. Ada sunnah di dalamnya. Yang pertama, Bu, mesra sama suami. Mas, kalau suami minta minum, ibu bawain. Ya. Jangan ibu nyuruh lagi ke anak. Jangan ibu nyuruh lagi ke pembantu. Jangan. Ibu yang ambilin minum kasih ke bapak. Betul Pak? Rasanya pasti beda Pak. Beda rasanya. Coba rasain. Saat ibu ngambilin minum buat suami Nabi SAW saat ngasih minta minum sama Siti Aisyah, ya Aisyah, aku minta air putih boleh? Diambil air sama Siti Aisyah kasih ke Nabi. Jangan ya Aisyah, engkau dulu minum katanya. Diminum sama Siti Aisyah. 1 teguk. Lagi 2 teguk. Lagi 3 teguk. Selesainya Nabi ambil. Habis itu gelasnya diputer-puter Pak Ahmad. Diputer-puter. Ditanya, Siti Aisyah takut. Ya Rasulullah, mau diganti gelasnya? Engkau jijik bekas minum dariku. Tidak ya Aisyah, aku ingin meminum. Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat yang sama di mana engkau meletakkan bibirmu. Nabi romantis Pak. Lu bagaimana? Ih, lu menjorok. Gak boleh. Minum berkah istri. Asal istri jangan habis minum. Jangan gitu. Paham ya? Paham. Panggilan juga harus mesra. Ya. Panggilan mesra. Sayang. Sweetie. Ya. Bebek. Panggilan-panggilan sayang di rumah tangga. Ini sunnah. Ya, ya kan? Saya maaf, saya dipanggil sama istri saya dipanggil sayang, Pak. Saya dipanggil istri sayang dan saya manggil istri saya sayang juga. Ya gimana nggak sayang orang modelnya begini? Tapi kan dari tadi gue udah belain elu, gue udah nyenengin sini, gue kapan senenginnya? Dilarang patah hati kalau sama Habib. Kenapa? Karena cintaku hanya untuk dia seorang. Tenang Wan, tenang, masih dijagain. Lagi nonton orangnya.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Di dalam rumah tangga, panggilan orang tua buat anak jangan dipakai dalam hubungan suami istri. Makruh hukumnya. Ibu manggil bapak, bapak, bapak manggil ibu, ibu, mama, papa, pipi, mimi, nggak boleh. Makruh hukumnya. Ya, kecuali itu bicara di depan anak, boleh. Di depan anak, Pak, lihat nih, si ini begini nih. Ya, lihat nih, si ini begini, ini boleh. Tapi kalau urusan berdua, panggilan mesra. Ya, sweetie, jantung hati, ya, soulmate, ya, boleh. Deh, Nabi panggil Siti Aisyah siapa, Pak? Siapa manggil Siti Aisyah? Umairah. Nah, bapak nyaut, di Debbie masalahnya istri saya hitam legem. Jadi panggilnya manis, manis gitu. Panggil sweetie, sweetie, jangan dipanggil blacky, blacky. Ya makut. Ya. Iya, perempuan kan punya hati ya. Ya, mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ikutin sunnah-sunnah Nabi ya. Makan, ibu jangan makan lebih dulu, tunggu suami dulu. Duduk, suami sendokin nasinya. Itu akhlaknya. Itu akhlak seorang istri kepada suami. Mau suami marah, mau ibu gedek, layanin suami. Layanin. Ibu tahu Siti Aisyah? Tahu? Punya suami siapa namanya? Fir'aun. Siti Aisyah punya suami siapa namanya? Ada nggak suami ibu yang kayak Fir'aun? Sorry bro, sorry. Gue cuma nanya. Ada nggak? Masa kalah kesabarannya? Kan nggak separah Fir'aun suaminya. Kalau suami dikit-dikit marah wajar bu. Mungkin kepalanya lagi penuh beban. Paham ya? Bangun tidur udah ngomong, kopi mana kopi? Sabar. Sabar. Siti Aisyah jadi penghuni surga, jadiin bidadari surga. Buah apa? Buah kesabaran. Bukan karena ibadahnya, bukan karena sabar ngadepin Firaun. Ibu juga begitu. Begitu mau jalan kerja, suami ngasih tangan, ibu cium tangannya. Ah lama gue telat. Ada nggak suami yang begitu? Sabar. Pulang kerja, suami ngelihat hujan gede di depan kotor, masuklah tuh motor ke dalam rumah. Becek kan, kotor kan, ambil kain pel dah. Jangan kata apa-apa. Ya mendingan basa-basi juga boleh lah. Seandainya ibu ngomong, yang emang di luar hujan yang mata lo buta. Sah? Mau surga? Sabar. Sah? Selesai, bapak mandi, ibu siapin bajunya, masak tuh, masakannya dipanasin. Suami keluar, buka meja, cuman ada tempe tadi siang, dingin banget, gebrak lagi meja, mana makannya? Apa? Keluarin tuh sop panas-panas ya pak, panas-panas dikeluar, jangan disebor, jangan. Taruh di meja, ayang sini yuk kita makan yuk yang yuk. Ini akhlak seorang istri. Begitu saat dia lagi pengen makan, tanyain lauknya mau apa, mau yang gimana, deketin ke suami dulu. Kalau ibu yang harus jauh, ibu jauh nggak apa-apa. Kenapa? Itu akhlak seorang istri. Selesai makan, bapak biasanya kan ngudut pak, bener nggak? Ngudut ke depan, bikinin kopi, taruh di depan. Dah, ibu beresin meja, selesai nonton sinetron. Nonton sinetron, nggak lama suami masuk. Wah, lu sinetron mulu lu, ini berita. Apa bu? Oh di atas ada orang ya? Maafin ya, tak pernah tersapa. Gue pantesan kok di atas kok ada gerak-gerak. Saya pikir kipas angin manusia kata gue. Maafin. Gue sejam ceramah baru ngeh. Dia Habib PA juga lagi. Terusin kan nih. Kalau sudah dapat seorang suami seperti itu, kuncinya cuma sabar. Don't say anything. Jangan kata apa-apa. Ya. Kalau suami udah lagi nonton, dia gebrak meja, dia ngebrak lagi mau nonton berita, ibu temenin. Jangan ditinggalin. Gandeng.
Gandeng. Gayutan tuh. Ya. Taruh di pundaknya suami. Sambil pijitin tangannya. Ayang, kenapa sih dari pagi marah-marah mulu? Ada apa? Ah, berisik lu. Oke? Janjinya Allah apa? Buah kesabaran adalah mau jadi bidadari surga nggak? Harus. Nah, selesai sabar, masuk dah tuh ke dalam kamar. Ya, ambil sapu lidi, kibrasin tempat tidurnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Kenapa tempat tidur kalau nggak ditidurin sejam, jin pada tidur di situ? Kibrasin, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bacain. Kenapa? Kalau nggak dikibrasin dulu, nggak dibacain an-nas, nggak dibacain salawat, ibu bapak tidur bareng sama jin berarti. Kalau ibu sama bapak sampai bergaul, berarti pergaulannya juga ditunggangi jin. Paham ya? Baru ibu mau selesai, bapak masuk ambil sapu lidi, lama gua ngantuk. Ya, tidur di sebelahannya Pak ya. Sebelahan yang namanya suami kalau lagi gedek kan bawaannya mau mantatin aja. Betul nggak? Ibu jangan mantatin, deketin. Ibu baru mau pules. Jangan dicubit, jangan digebuk. Apa? Sabar. Karena ini ajarannya Nabi loh. Katanya mau surga. Mau nggak? Elus belakangnya tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dadanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kesian, capek suami saya. Ibu masih nggak bisa tidur. Jalan ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. Sabar, Bi, pada batasan gua. Jangan diikutin ya. Yang jirat leher bapak nggak ada dalam sunnah, nggak ada. Ntar akhirnya satu wilayah mati, suami pada mati. Kenapa? Karena mendengar tausiah Habib Rifki. Mati gua. Jangan ya kudu sabar. Sama juga cara ngedidik anak, ya. Ikutin cara-cara Nabi. Bu, sayang, aset kita satu-satunya adalah anak buat kita. Ya Pak ya, Bapak di dalam Al-Quran paling sering disebut sama Allah untuk menjaga anak. Bukan, kalau istri 2 atau sampai 4 mungkin. Kalau laki 6 kali disebut. Tegur, nasihati, jaga, selamatin. Tuh tugasnya seorang suami. Jadi Bapak jangan cuek-cuek banget. Bapak pulang kerja, yang dielus handphone. Jangan, elus tuh istri. Ya, capek masak dari pagi, makan, cicipin walaupun sedikit. Ya, jangan nggak dimakan sama sekali. Mau dikata asin, jangan dikata asin, diem. Makan yang enak. Bib, ini urusan darah tinggi. Udah biarin aja. Terus begitu selesai makan stroke, Bib. Bu, dicobain. Ya. Selamat dunia akhirat insya Allah, jaga keluarga kita semuanya. Amin ya Rabbal. Yuk sama-sama kita ngangkat kedua belah tangan. Kita minta kepada Allah berkah acara maulid di hari ini. Allah berikan kita ini malam dijadikan taubatan nasuha. Sebenar-benarnya taubat kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Wahai Rabbi, kami menyebut yang beradanya kami di dalam rumah-Mu ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kepada siapa kami memohon? Kepada siapa kami harus meminta selain kepadamu ya Allah? Bukankah kau maha mendengar ya Rabb? Engkau selalu mendengar permintaan permohonan hamba-Mu ya Allah. Bukankah kau telah berjanji, ud'uni astajib lakum? Andanglah yang taat ini, tangan ini sedang menengadah di hadapan-Mu ya Allah, sedang memohon kepadamu, sedang mengemis di hadapan-Mu, yang sedang berharap besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Terima taubat kami di malam ini ya Allah. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, meski kami banyak melupakan-Mu, Kau tak pernah lupa memberikan rezeki kepada kami. Meski kami banyak lalai di hadapan-Mu, Kau tak pernah lalai memberikan kesenangan bagi kami. Wahai Rabbi, malu diri ini menengadahkan tangan di hadapan-Mu. Sadar betapa besar dosa yang telah kami pikul, betapa hinanya kami di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, terima taubat kami di malam ini ya Allah. Wahai Rabbi, dengarkan panggilan kami ini ya Rabbi. Dengarkan panggilan kami ini ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau terima segala taubat kami ya Allah. Jangan Kau ambil nyawa kami terdahulu sebelum Kau ampuni segala dosa kami ya Allah. Sungguh ya Rabb, kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada sakratul maut jika diri ini belum Kau ampuni. Kami tidak akan sanggup menerima siksaan alam kubur. Sungguh ya Allah, kami tidak akan sanggup menerima siksaan padang mahsyar. Wahai Rabbi,
Kami tidak akan sanggup menerima siksaan daripada api neraka, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Rabb. Wahai Rabbi, kepada kedua orang tua kami, panjangkan umur kedua orang tua kami, ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami, ya Allah. Jaga kedua orang tua kami sebagaimana mereka menjaga kami di saat kecil. Wahai Rabbi, bahagiakan kedua orang tua kami dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita bagi kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Jangan kau tempel dosa karena perbuatan kami di dunia ini. Wahai Rabbi, biarkan di dalam sisa umurnya beliau dalam keadaan senang dan bahagia di masa tuanya, ya Allah. Jaga kedua orang tua kami, ya Allah. Banyak dosa yang telah kami lakukan terhadap kedua orang tua kami, ya Rabbi. Kepada ayahanda kami, sadar diri ini tidak lagi pernah menghargai jeripaya ayahanda kami. Hujan kehujanan, panas kepanasan mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tapi tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Bahkan kami terbesit di dalam hati kami malu memiliki ayahanda seperti ayah kami. Ampuni kami, ya Allah. Kepada ibunda kami, tidak jarang kami tidak dapat menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati, ibunda kami berjuang untuk kami dilahirkan ke dunia ini. Jika harus memilih dirinya yang mati atau kami yang mati, pasti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan kau ambil nyawa anakku. Biarkan dia hidup senang dan bahagia di dunia ini. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Dan bahkan kami pernah menganggap ibunda kami adalah budak kami. Ampuni kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Kirimkannya malaikatmu sampai datangnya yaumil qiyamah. Terangkan kuburnya dengan rahmat darimu, ya Rabb. Izinkan kami sebagai anak dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka jahannam. Dan izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami dan memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga. Bukan karena ada bidadari kami ingin masuk ke dalam syurga. Melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan namamu. Melainkan karena ada manusia yang di malam ini kami membahagiakan. Kami memperingati bulan kelahiran dan hari kelahirannya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami, ya Allah. Jangan kau pisahkan kami kelak di yaumil qiyamah. Ya Allah,
Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan kami mencium tangan Rasulullah. Izinkan kami memeluk Rasulullah. Dan izinkan kami meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami kelak yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah air mata yang keluar di malam ini jadi saksi kelak yaumil qiyamah, bukti taubat kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami kurang di dalam rezeki, tumpahkan kepada kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang berada di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang dimana kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur guru-guru kami, berkahi kehidupan guru-guru kami, angkat derajat guru-guru kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang Maha Raja, Engkau yang Maha mengetahui apa yang ada dalam diri kami. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu kuntu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولحن الحياة ولحنه ولحن الأرض إن شاء الله تعالى من الآمنين من الآمنين من العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau mengatakan, jika menutup doa dengan membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, insyaallah doa kita pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya فرج على المسلمين يا يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الكريم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فاضرب إليه دعاك قبل الفنا والحلا يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب
كريم ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين بجاه طه الرسول يضرب لنا بالقبول وحملنا كل سول ربي استجب للعميد ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام والصحبي والتابعين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا علب علوي الشفاعة يا علب علوي الشفاعة يا علب علوي الشفاعة كل كربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم آلها يا تريم آلها يا تريم آلها واعف عنا يا كريم واعف عنا الرحيم يا فارج الحام يا كاشف الغام يا من لعبدي يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم في السلام واخر دعوانا ان الحمد لله رب kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf dan sewas-wasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana? Kita kemana? Belakang. Minta maaf. Jangan. Mau istirahat ya. Minta maaf ya. Jangan ya. Jangan ya, mau istirahat dulu ya.